Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mau pilih tempat di mana? Sini. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya sudah datang ke sini. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu boleh tahu namanya siapa? Putri Ibu. Putri. Putri kelas berapa sekarang? Kelas 12A. Kelas 12A. Mohon maaf ya Ibu karena mungkin sudah pernah ketemu tapi tidak tahu namanya. Jadi Ibu tanyakan tadi. Putri kira-kira sudah pernah ke rumah BK sebelumnya atau ini pertama kali? Tidak. Belum pernah ya. Ini pertama kalinya dan ke sini mohon maaf ada yang menyuruh atau sukarela Putri untuk ke sini? Ada teman Ibu yang mengusulkan. Teman yang mengusulkan ke sini. Kenapa diminta ke sini? Karena saya itu teman curhat. Begitu ya. Jadi Putri punya cerita mungkin yang bisa diceritakan jadi memilih ke sini. Baik-baik. Kira-kira Putri sebelum ke sini perasaannya bagaimana? Rasanya tidak senang, tidak bahagia. Tidak bahagia. Tapi kalau kondisi fisik sehat. Sudah pakai. Artinya tidak begitu sehat. Tidak bisa sehat. Tapi masih bisa syukuri, alhamdulillah masih bisa ke sini ya. Oke. Tadi Putri katanya diminta ke sini sama temennya, dianjurkan untuk ke sini. Kira-kira kenapa? Kalau Ibu boleh tahu, mungkin ada yang mau diceritakan sama Ibu. Ibu, jadi saya dilihat sekarang ini kan saya kelas 2, kelas 3 sekarang. Ya, betul ya, sudah mau memasuki dunia luar perkuliahan atau dunia kerja ya. Nah, saya ini mau sekali kuliah itu, tapi kondisi orang tua tidak memungkinkan. Jadi bagaimana yang lagi dilema di situ, Antara mau kuliah atau langsung kerja. ya. Tapi orang tua kira-kira bagaimana? Apakah dia melarang kuliah atau tidak? Kalau dari orang tua tidak pernah ada kata-kata bilang tidak itu, tapi saya lihat kayaknya susah untuk lanjut. Karena persoalan keuangan ya. Tapi itu mungkin belum pernah dibicarakan ya. Itu masih semata pemikiran Putri yang mungkin merasa saya kuliah atau tidak kayak ini untuk yang baiklah kalau gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, terima kasih karena sudah mau bercerita ke Ibu dengan sukarela ya, tidak ada paksaan kan. Putri mau cerita apa saja ke Ibu. Ya, jadi sudah pernah dengar tentang konseling atau ini pertama kalinya? Putri dengar secara umum, Putri tahu tentang apa konseling? Konseling kalau biasanya muncul hati Ibu, jadi saya kesini. Iya betul. Jadi Bu sampaikan sedikit lagi ya tentang konseling. Sudah betul tadi Putri bilang kalau konseling itu berarti ada kegiatan antara konselor dengan konseling baik itu kelompok maupun persoalan seperti sekarang Putri. Nah Putri kesini karena ada yang ingin diceritakan. Jadi terima kasih karena sudah percaya. Tapi di sini konseling, saya sebagai konselor dan Putri sebagai konseling. Nah di sini konseling itu tidak berarti Ibu yang akan nanti menyelesaikan masalahnya Putri. Tapi konselor di sini ini guru BK konselor hanya bisa membantu Putri untuk bagaimana mencari alternatif solusi atas kedilimaan Putri atas masalah yang dihadapi sama Putri. Jadi Ibu minta tolong Putri bisa terbuka, bisa jujur mengungkapkan semua perasaan Putri supaya kita bisa mencari masalahnya sama-sama, mencari solusi dari masalah yang dihadapi Putri. Bisa? Bisa. Oke, insya Allah. Nah yang kedua, Ibu jelaskan kalau misalnya kita di konseling ini, insya Allah rahasia Putri apapun yang Putri ceritakan, Ibu akan jaga sebaik-baiknya. Oke, paham ya? Paham. Oke, mungkin kita bisa mulai bisa diceritakan mulai dari awal kedilemanya kapan, apakah setelah ujian atau sebelum ujian? Dari kelas 2 Ibu. Kelas 2 sudah dilema. Kemudian saya sudah tahu bahwa ini
Kalau selesai ini saya sudah berpikir bilang mau ke mana. Kalau sudah di sini di sekolah ya saya mau sekarang. Dan dulu saya mau ini gitu. Dan saya itu dari dulu mau ikut bidan. Nah, saya sudah pelajari dari kelas 2, nah sampai kelas 3 kan ini sudah detik-detiknya. Tapi kalau dilihat dari kondisi orang tua tuh bagaimana itu susah. Apalagi nih jurusan yang itu tidak dapat. Jadi namanya di situ. Oke, baik. Jadi Ibu sudah mulai memahami permasalahan kamu. Kalau ternyata Putri mau kuliah tapi terkendala dana, dan itu pun mungkin belum sempat dibicarakan dengan keluarga ya. Iya betul. Baik. Nah, jadi kira-kira Putri mau Ibu bantu menyelesaikan masalah ini? Kalau bisa itu. Insya Allah Ibu bantu, asal kita saling terbuka. Maaf sebelumnya. Iya, kenapa Putri? Saya datang tadi ke sini karena jam istirahat. Oh ya. Saya sini pergi makan dulu. Oh, belum sarapan? Dulu. Oh ya Allah, iya baik. Jadi kalau misalnya Putri memang belum siap untuk sesi konseling hari ini, kita bisa janjian. Mungkin besok atau kapan waktunya Putri kosong bisa kita datang ke sini lagi buat kita sesi konseling. Ya, bisa ya? Oke, nanti kita bisa ketemu. Semoga Putri baik-baik saja, tetap sehat sampai nanti kita ketemu lagi. Amin. Oke, terima kasih sudah datang. Semangat ya. Terima kasih ya Putri sudah mau bertemu lagi dengan Ibu Risna. Kalau Ibu mau tanya dulu boleh, kabarnya gimana untuk hari ini? Baik. Sudah jauh lebih baik dari sebelumnya atau masih sama saja atau lebih parah? Masih sering kepikiran. Masih kepikiran. Kita boleh langsung mulai ya, untuk karena ini sudah pertemuan kita yang kedua, jadi Ibu anggap Putri sudah mengerti tentang konseling kita ya. Jadi Ibu mau minta tolong Putri betul-betul mau berbagi cerita sama Ibu tentang masalah Putri yang kemarin, supaya kita bisa cari solusinya sama-sama ya. Paham ya? Ibu ulangi atau ingat kembali dulu ya, kalau masalah Putri yang kemarin itu Putri banyak beban pikiran ya, terlalu cemas karena mau kuliah, sudah mau ujian, terus mau kuliah tapi terkendala dengan dana. Tapi mungkin Putri belum berbicara kepada orang tuanya. Tapi belum ujian ya? Atau sudah ujian? Sudah. Gimana nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ji. Terus bagaimana bisa diceritakan lagi yang kamu rasakan selama ini terkait dengan kepikirannya tentang kuliah atau tidak, bagaimana dengan orang tua? Kalau di rumah Putri sudah pernah bahas dengan orang tua tentang kuliah atau tidak? Belum Bu, tapi kayaknya mereka tahu. Tahu kalau Putri mau kuliah? Iya. Atau orang tua mungkin pernah bahas, Putri gimana kalau nanti sudah selesai mau tidak pernah diam. Dan Putri juga belum pernah coba cerita. Gitu ya. Kan saya dulu yang kayak tidak enak bicara sama orang tua. Orang tua masih lengkap? Kedekatan sama ibu? Baik. Kalau sama bapak lebih dekat yang mana? Ibu. Tapi sudah pernah ngomong ke ibu? Belum juga. Berarti selama ini Putri baru berpikiran sendiri. Iya. Mungkin takut untuk membicarakan dengan orang tua. Dan memang belum pernah ada pembahasan tentang kuliah ini dengan orang tua. Pernah Bu disinggung, tapi waktu disinggung diam Bu. Jadi mungkin bisa lanjut karena waktu sedikit disinggung itu Ibu diam sih orang tua aku. Tapi Putri pada saat itu membahasnya seperti apa? Apakah Putri menyampaikan Putri mau lanjut di kedokteran? Tidak. Atau bagaimana bahasa Putri pada saat itu? Disinggung Bu bilang,
Ini temanku sudah mau mendaftar di sini kayak begitu ibu, aku tanya juga ini temanku mau masuk di sini, tapi tidak Mereka sekali bilang saya mau juga gitu. mereka tidak merespon apakah Putri mau kuliah juga atau tidak. Dia bu jadi mungkin nggak tahu ibu bilang mau kak juga itu. Tapi dari mana Putri berpikir bahwa mungkin dengan kode seperti itu mereka sudah paham bahwa Putri juga mau kuliah? Dari karena saya pikirkan dari yang lalu tidak pernah saya tanya, tiba-tiba saya tanya, berpikir Apakah sebelumnya memang cara Putri berkomunikasi dengan orang tua ketika ada keinginan memang hanya sekedar mengkode, iya bu biasanya langsung langsung ngeh ya orang tuanya? kadang Kalau iya kadang tidak. kenapa tidak coba Putri sampaikan langsung, Pak Ibu, Bapak, saya mau cerita, bolehkah saya kuliah? Atau coba pernahkah kepikiran untuk mau menceritakannya? Pernah bu, tapi beban itu loh Bu. Kalau saya tanya pasti saya yakin dia mau nah kasih pendapat, tapi pasti nah paksakan dirinya takutnya kalau pergi gimana kan kayak gitu Bu. Berarti Putri kendala utamanya sekarang itu kepikiran karena takut kalau dikasih izin, Iya. tapi tidak mampu. Iya Bu, jadi antara tidak sama tidak, iya jadi mau kerja dulu atau bagaimana. Jadi keinginan Putri yang terbesar kalau boleh tahu yang mana dulu nih? Kalau saya mau kuliah Bu, Kuliah kedokteran dulu. Haruskah di jurusan yang sama kedokteran? jadi tapi saya suka di perawat kayak So, merawat mau dan pokoknya di kesehatan. iya Semisal nih ya, kita anggap saja Putri, kan tadi Putri maunya kuliah. Anggaplah kita sudah ngomong sama orang tua. Terus ternyata orang tuanya bilang, iya boleh kuliah. Terus kira-kira apa bahasa orang tuanya? Kalau misalnya masalah kendala nih, orang tua ternyata kita anggap ambillah berita terburuknya. Ternyata orang tuanya bilang, boleh, tapi kita tidak mungkin tidak punya dana untuk bisa menguliahkan di bidang itu. Kalau misalnya orang tua memberikan pilihan kuliah di jurusan yang berbeda, bagaimana? usahakan tapi Maksudnya Ibu, kalaupun misalnya nanti orang tua ternyata membolehkan Putri kuliah, tapi kan Putri sudah tahu kalau memang ternyata kendalanya di dana, misalnya. Nah, apakah ada alternatif lain selain jurusan itu yang mungkin agak meringankan untuk orang tua Putri? Atau memang Putri harus kedokteran, harus di dunia kesehatan? tidak ini Bu. Tidak ini juga. Berarti memang Putri intinya mau kuliah dulu. Nah, kalau misalnya ada pilihan kedua nih boleh, berarti Putri mau mengambil itu. Kalau tidak berat di gua ini Berarti memang kesimpulannya Putri hanya takut untuk menyampaikan ke orang tua, Pak, Bu, saya mau kuliah. Memang tidak pernah mencoba. Jadi sejauh ini apa yang sudah Putri lakukan terkait keinginan Putri mau banget nih kuliah tapi belum berani menyampaikan. Jadi sejauh ini apa yang sudah Putri lakukan? bantu jual Tapi tidak pernah menyampaikan keinginan terbesarnya. tapi kayaknya nggak tahu Tidak pernah mungkin menanyakan, Putri, belum ada informasi pendaftaran, belum, tidak pernah. Tidak pernah memberitahu, ada, udah dengar di sini kuliah bisa dapat beasiswa misalnya. Tidak pernah ya. Kalau dari teman-teman Putri, apakah ada yang pernah mungkin menyampaikan ada informasi beasiswa dari guru juga dari guru? Itu beasiswa apa? beasiswa daerah katanya bisa mendaftar pakai beasiswa daerah di situ. Untuk jurusan apa? Nggak tahu juga. Nah, berarti mungkin sekarang kita sudah berbicara tentang keinginan Putri kuliah. Anggaplah
memang sudah ACC nih dari orang tua putri. Nah sekarang kita perlu bahasakan lagi nih apa yang mau putri lakukan. Karena tadi sudah dijelaskan ternyata masih kurang banyak yang putri lakukan ya. Jadi kita mau bahas nih, kira-kira apa lagi yang mau putri lakukan supaya mengurangi beban putri memikirkan hal ini. Anggaplah sudah diizinkan kuliah nih, putri mau ngapain untuk menuju ke kuliahnya? Apa yang mau dilakukan? Misalnya cari relasi tentang perkuliahan di mana, cari teman atau cari informasi beasiswa. Dari kebanyakan informasinya dari guru. Seperti apa yang mau putri lakukan atau yang sudah putri lakukan dengan guru tak? Cari informasi di Instagram. Dan itu sudah dilakukan. Nah, sejauh ini sudah ada perkembangan, kemajuan? Ada udah dapat satu, tapi harus di luar daerah. Itu lagi jadi. Tapi itu jurusannya apakah medis? Iya, medis. Oh sudah dapat. Tapi di luar daerah lagi. Tapi beasiswa. Beasiswa. Dan itu mungkin kira-kira putri bisa dapat tidak? Kotanya terbatas sih. Ya. Kalau menurut putri nih, feelingnya bisa tidak dapatkan beasiswa itu? Insya Allah. Nah berarti sekarang kita kendalanya lagi di putri bisa tidak keluar kota atau keluar daerah. Putri gimana? Dilemanya mau meninggalkan daerah dengan mengambil jurusan yang diinginkan atau di lokasi yang di tempat tinggal putri tapi dengan mungkin jurusan yang berbeda. Kira-kira putri, kita bahas dulu lah keduanya. Kira-kira yang mana yang lebih bisa putri lakukan? Apakah mengambil yang di luar jurusan tapi di daerah atau yang di luar daerah tapi jurusan yang putri inginkan? Di dalam daerah sih. Tetap pilih dalam daerah, berarti menurunkan ego untuk tidak mengambil kedokteran. Berarti misalnya sekarang putri apa? Dilemanya gimana? Kalau misalnya putri coba mau mengambil jurusan yang lain, terus cari informasi terkait jurusan yang tadi di daerahnya, berarti sudah bisa dong putri kuliah. Kalau misalnya tidak bisa orang tua aku atau kerja masalahnya Tidak bisa, orang tua tidak mengizinkan. bukan mengizinkan, pasti diizinkan sih kalau cuma kalau biayanya kalau sayang kan itu dari saya atau kerja. Oh tadi kalau misalnya pilihan keduanya jurusan yang berbeda, masih kepikiran biaya. Iya. Berarti ya boleh mungkin putri tanyakan, harus mungkin putri betul-betul berani untuk mengungkapkan ke orang tua sejauh mana sebenarnya kemampuan orang tua membiayai. Kalaupun misalnya sama sekali tidak ada pilihan lain, putri bagaimana? Jadi putri boleh memfokuskan diri dulu, mau coba ambil jurusan yang tadi dicoba atau jurusan yang berbeda atau yang mana betul-betul menjadi beban pikiran putri. Kalau menurut ibu, mungkin karena kamu kurang berani berbicara dengan orang tua kamu, jadinya semuanya tadi banyak dampak-dampak yang dipikir, padahal itu belum kejadian. Banyak negatif-negatif yang dipikirkan, padahal itu belum dilakukan, itu belum terjadi sebenarnya. Jadi kira-kira sejauh ini apa yang bisa kamu simpulkan? Kayak oh, berarti apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Harus kali bicara sama orang tua aku. Menurut ibu itu ada baiknya, karena kira-kira gini, kalau kamu tidak bicara apa dampaknya? Saya terus. Kalau misalnya kamu bicara apa dampaknya? Kira-kira kan putri yang kenal orang tuanya, misalnya putri sudah bicara, apa dampaknya nanti yang akan putri dapatkan ketika bicara? Kalau saya tahu nih ada jalan yang Ada jalan keluar dari orang tua. Minimal pun kalau misalnya orang tua tidak kasih jawaban yang diinginkan putri, kan minimal sudah mengurangi beban putri karena sudah terjawab.
Dibanding kalau misalnya tadi Putri uring-uring yang memikirkan tapi tidak mau membicarakan, ya kan? Nggak apa-apa gitu Bu, misalnya orang tua aku. Menurut Ibu tidak apa-apa karena memang sebagai seorang anak ya komunikasi pertama dengan orang tua kan hal yang penting. Daripada Putri selalu memendam terus uring-uringan, mungkin dalam keseharian juga tidak terlalu nyaman karena selalu kepikiran, atau mungkin kalau ditanya jawabnya sesimpel-simpel itu karena kepikiran terus. Padahal mungkin orang tua Putri baik-baik saja terkait itu. Atau mungkin bisa jadi juga orang tua Putri mau mengungkapkan itu, mungkin mau menyampaikan kalau boleh atau tidak, tapi mungkin juga mereka menunggu Putri mengungkapkan duluan. Itu mungkin ya, kita berbicara kemungkinan dulu karena ya memang Putri belum mengungkapkan, jadi kita belum tahu nih gambaran seperti apa sebenarnya nanti orang tua Putri menanggapinya kan. Jadi tadi Putri mau ngapain nanti setelah ini? Orang tua aku dulu. Coba dibicarakan dulu. Kalaupun memang ada lagi kendala-kendala yang dirasakan Putri, misalnya setelah bicara masih ada kedilemaannya, boleh kembali lagi sama Ibu. Kalaupun sudah dibicarakan, semoga sih Ibu doakan tetap ada jalan keluarnya, baik dari keluarga maupun dari diri sendiri, dan semoga dikasih jalan yang terbaik diinginkan orang tua, diinginkan Putri juga. Begitu ya. Jadi Ibu rasa kita sudah bisa menyelesaikan sesi ini ya. Nanti kalau Putri ada kendala lagi boleh ketemu lagi sama Ibu Risna. Paham ya? Jadi perasaan kamu gimana setelah Sedikit kamu karena kamu beban itu dipikir terus harus tak cerita dengan aku. Nah, berarti Putri sudah bisa menyimpulkan ya kalau garis besar yang Putri lakukan harusnya Cerita. berbicara atau bercerita, harus belajar mengungkapkan. Karena kalau segala sesuatu dipendam sendirian, meskipun hal sederhana akan tetap jadi berat kalau ditanggung sendirian. Jadi segitu dulu ya dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ada solusi yang kamu nanti bisa pikirkan sendiri, yang kamu rasakan sendiri, dan ada jalan keluar nanti untuk kedua orang tua kamu dan untuk kedua Putri juga. Kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Semoga Putri bisa lebih bahagia setelah ini ya. Ya, amin. Kasih Bu. Iya.